Liga Bangsa-Bangsa telah gagal menghentikan dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1945 untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang sudah tidak berfungsi untuk menjaga perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan global. Ini dilakukan untuk menghindari dimulainya Perang Dunia Ketiga yang bukanlah sesuatu yang ingin dialami umat manusia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengawasi awal dari rencana nyata pertama yang solid untuk organisasi global baru ini pada tahun 1939. Dipercaya bahwa Franklin D. Roosevelt adalah orang pertama yang menggunakan frasa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merujuk pada negara-negara anggota sekutu. Ungkapan ini pertama kali digunakan secara formal pada 1 Januari 1942 ketika pemerintah dari 26 negara menandatangani Piagam Atlantik dan bersumpah untuk melanjutkan upaya perang. 4 perjanjian untuk Piagam Atlantik adalah: 1. Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah. 2. Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahanya sendiri. 3. Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia. 4. Perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Konferensi PBB tentang organisasi internasional yang diadakan di San Francisco pada tanggal 25 April 1945 sebagai tindak lanjut Piagam Atlantik dihadiri oleh 50 pemerintah negara bagian dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam perumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusul persetujuan piagam oleh Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, Republik Tiongkok, Britania Raya, dan mayoritas dari 46 negara anggota yang tersisa. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini secara resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945. Dewan Keamanan PBB adapun tugas untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas internasional jatuh ke Dewan Keamanan. Menurut ketentuan Piagam Pasal 25, Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang diputuskan oleh negara-negara anggota, sedangkan organisasi PBB lainnya hanya dapat merekomendasikan hal-hal kepada pemerintah anggota. Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah keputusan Dewan. Namun, sejumlah konflik tetap saja masih berkepanjangan yang sampai saat ini belum bisa diatasi, seperti yang terjadi di Palestina dan baru-baru ini muncul antara Rusia dengan Ukraina. Hal yang sangat ironis, Dewan Keamanan PBB tidak bisa menjembatani dalam mencegah terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina ke ujung perdamaian. Hal ini ditandai dengan pembiaran negara-negara anggota NATO oleh PBB tidak dicegah untuk memasok persenjataan ke Ukraina. Tidak ada upaya yang serius dalam mencari jalan tengah atau solusi perdamaian untuk kedua belah pihak. Malah, negara-negara NATO, termasuk di dalamnya Amerika Serikat, berlomba-lomba untuk mengirimkan persenjataan dan peralatan tempurnya ke Ukraina dan membiarkan wilayah Ukraina sebagai ladang pertempuran dengan Rusia.
Melihat fenomena yang demikian, akankah PBB nasibnya akan sama seperti Liga Bangsa-Bangsa yang saat itu telah gagal, tidak bisa mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 saat itu? Bila hal yang demikian itu terus berkelanjutan dan Dewan Keamanan PBB tidak bisa mencegahnya, tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi Perang Dunia Ketiga segera meletus, dan Dewan Keamanan PBB berarti telah gagal menjalankan tugasnya dalam menjalankan misi perdamaian dunia.